Bab 411. Menggunakan tubuhnya sebagai perisai. 3. Mulut Ye Xiaolei bergerak-gerak di sudut. Lihat ini. Dia sangat menderita demi kamu, namun kamu benar-benar melupakannya? Mengatakan ini, dia mengangkat tangannya dan menunjukkan layar hijau tua di depan Kair. Tampilannya agak terdistorsi di bagian tengah, tapi itu menunjukkan jejak cahaya dan bayangan. Layar cerah itu membesar hingga mencapai ukuran 1 meter, dan di tengahnya muncul pemandangan yang jelas. Gambar itu menggambarkan Long Hao Chen dan Kair, dan adegan iblis yang mengepung kelompok mereka ditampilkan. Dalam gambar, masing-masing gerakan Long Hao Chen singkat dan tepat, dan dia tidak ragu-ragu untuk menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir serangan yang ditujukan ke Kair, berkali-kali. Bahkan dari hanya melihat penggambaran ini, seseorang dapat dengan jelas merasakan tubuh Long Hao Chen hancur sementara dia mengalami kehilangan energi vital yang gila. Namun, Kair yang dilindungi olehnya tidak memiliki luka sedikit pun padanya, dan bahkan ketika dikepung oleh banyak pembangkit tenaga iblis, satu-satunya yang terluka adalah Long Hao Chen sendiri. Adegan berubah dengan cepat, tetapi rekaman singkat ini cukup untuk membuat siapapun terkejut. Penampilan Kair masih kosong, tapi tidak memiliki rasa dingin dan ketakutan yang sama seperti sebelumnya, saat dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah itu aku? Apakah itu benar-benar aku? Siapa saya? Orang lain berada dalam keterkejutan yang lebih besar darinya, dan itu adalah Yue Ye. Melihat adegan putus asa dalam gambar, dia akhirnya mengerti mengapa ksatria muda ini berakhir dengan luka yang begitu besar. Dia hanya menderita untuk melindungi Kair. Dia tidak hanya melindungi hidupnya, tetapi juga membela ledakan wawasan mistisnya, dan bahkan tidak keberatan menyalakan hidupnya sendiri untuk melakukannya. Jika bukan karena kedatangan Ye Xiaolei yang cepat, jika dia tidak mati karena ini, dia pasti akan menderita gejala sisa, atau bahkan mungkin tetap cacat seumur hidupnya. Bagi seorang pria untuk bertindak sejauh itu untuk seorang gadis, sudah tidak perlu membuktikan yang lain. Sebaliknya, dalam gambar, dia juga melihat Abao, tetapi dia menyerang dengan sekuat tenaga, mencoba untuk membunuh Long Hao Chen dan Kair. Yue Ye sangat merenung. Pada saat dia menyerang kelompok Long Hao Chen, apa yang Abao pikirkan? Wajahnya tampak pucat, dan keluhan itu membuatnya sedingin es. Ketika dia melirik Kair, dia tidak bisa menahan untuk tidak menunjukkan rasa iri yang tulus, atau bahkan mungkin beberapa kecemburuan. Jika saya mengenalnya lebih awal, tidak peduli apa, saya akan menarik hatinya dengan cara apapun. Tapi dia hanya menunjukkan ekspresi penyesalan, dan tidak lebih. Dia sebenarnya tidak memiliki keberanian untuk bertarung untuknya sekarang. Setelah tampilan memudar, Kair masih berdiri di sini, mengulangi kata-kata yang sama seperti sebelumnya, terlihat semakin panik. Long Hao Chen tidak dapat bergerak, jika tidak, dia tidak akan mengeluarkan biaya apapun untuk memeluknya, dan menghibur hatinya yang ketakutan, bahkan jika dia memiliki sabit besar sebagai bagian dari dirinya. Dengan lambaian tangannya, Ye Xiaolei berbicara, "Hei, kamu mengerti sekarang, bukan? Dia laki-laki Anda. Jika Anda tidak menginginkannya, saya yakin banyak gadis lain akan memperebutkannya." Tapi Kair bahkan tidak memperhatikannya sedikit pun, hanya berdiri di sana dengan tatapan kosong, menggumamkan kata-kata yang sama pada dirinya sendiri. "Xiaolei, apa yang terjadi dengan Kair?" Long Hao Chen buru-buru bertanya. Ye Xiaolei berbalik untuk melihatnya, mengungkapkan senyum pahit, "Aku juga tidak tahu. Selama kebangkitan seseorang sebagai dewa yang dipilih, orang tersebut pasti akan mengalami kebangkitan rohnya. Meskipun energi dari kebangkitannya sudah diserap seluruhnya, masalah pasti terjadi dalam proses kebangkitan rohnya. Ini seharusnya mempengaruhi otaknya dan mungkin menyebabkan hilangnya ingatan sementara. Lalu, apakah kamu punya cara untuk membantunya?" Long Hao Chen terus bertanya dengan tergesa-gesa. Ye Xiaolei mengangkat bahunya, "Aku bukan dewa, dan bahkan dewa tidak maha kuasa. Otak manusia memiliki struktur yang sangat rumit, dan setiap orang memiliki jiwa yang sepenuhnya unik. Aku bisa menyembuhkan luka di tubuh seseorang, tapi karena jiwa dan otaknya terpengaruh, yang berhubungan dengan jiwanya, bahkan ahli nujum tidak akan bisa menyembuhkannya. Kecuali jika Anda membunuhnya, dan mengambil jiwanya. Mungkin ahli nujum seperti itu akan melakukan sesuatu seperti itu." Long Hao Chen bertanya dengan waspada, lalu Kair tidak akan pernah pulih?" Ye Xiaolei menjawab, "Tentu saja tidak. Di antara mantra yang diketahui, tidak ada yang bisa menghapus ingatan manusia. Itu tidak seperti mengambil jiwa dan nyawa. Begitulah seberapa dalam ingatan seseorang berakar di otak. Oleh karena itu, ingatannya tidak benar-benar hilang. Hanya saja seiring dengan perubahan energi spiritualnya, mereka terhalang oleh sesuatu seperti layar, selama kebangkitannya sebagai salah satu dewa kematian yang terpilih. Itu seperti ketika Anda menghadapi hambatan selama berkultivasi.
Selama dia menerobos layar ini, ingatannya secara alami akan kembali. Biasanya, hambatan kultivasi manusia Anda membutuhkan pemahaman dan kultivasi yang terus-menerus untuk menerobosnya, tetapi layar semacam ini akan membutuhkan Anda untuk memperlakukannya dengan baik, dan mencoba memanggil ingatannya, untuk kemungkinan hancur. Hanya saja kondisinya terlihat cukup kritis. Jangan terlalu tidak sabar, pertama-tama Anda perlu dia menerima Anda di sisinya. Oke, saya akan memberi Anda sedikit bantuan lagi. Mungkin menidurkannya sebentar akan memberi manfaat. Mengatakan itu, Ye Xiaolei sedikit membuka mulutnya ke arah Kair, menghembuskan kabut hijau gelap yang melayang ke arah Kair. Penampilan ketakutan Kair berangsur-angsur menjadi tenang, seolah kabut hijau tua itu sangat menyenangkan. Dengan ringan menghirupnya, ekspresinya menjadi kabur, dan segera, dia dengan lembut jatuh ke tanah, sudah tertidur lelap. Terima kasih, Xiaolei. Saya akan selamanya menyimpan kebaikan ini di hati saya. Anda benar-benar penyelamat, Long Hao Chen menyatakan dengan resolusi. Dia adalah yang paling jelas tentang betapa kritis lukanya sendiri, dan bahwa Ye Xiaolei pasti perlu menghabiskan banyak upaya mental dan fisik untuk menyembuhkannya. Dia bukan ahli dalam memuji orang lain, tetapi akan sangat mengukir kebaikan semacam ini di dalam hatinya. Itu bukan satu-satunya saat Ye Xiaolei membantu mereka, dan dia dengan jelas mengingat janji yang dia buat padanya di surga ilusi. Ye Xiaolei dengan sedih menjawab, tidak perlu berterima kasih. Ini untuk kesepakatan kami berdua. Namun, berhati-hatilah di masa mendatang. Jika Anda terluka parah, bahkan saya akan tidak berdaya. Aku harus pergi sekarang, aura kematian di sini terlalu menyebalkan. Tetap saja, saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa ahli nujum ini seharusnya menjadi eksistensi yang mengerikan selama hidupnya. Jangan lupakan janji kami. Long Hao Chen mengangguk padanya, saya berjanji bahwa saya akan melakukannya apapun yang terjadi. Bagaimanapun, saya masih harus berterima kasih. Dia sudah berhenti melihat Ye Xiaolei sebagai gadis kecil sejak dulu. Wanita muda dari Illusory Paradise ini tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki pengetahuan yang membuat iri orang dewasa. Ye Xiaolei tiba-tiba memiliki beberapa pemikiran, dan berkata dengan tegas, kekuatan Anda tumbuh sangat cepat, saya sangat puas. Namun, Anda harus mengingat sesuatu. Meskipun ahli nujum ini adalah elemen cahaya, yang sangat jarang terlihat di bidang ini, warisannya sama sekali tidak cocok untuk Anda. Itu karena kekuatannya mengandung dendam besar-besaran, yang bukanlah sesuatu yang bisa kamu tanggung. Jika Anda berhasil mewarisi warisannya, kemungkinan besar Anda akan terpengaruh oleh dendam ini, dan segera setelah itu menjadi seperti dia. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat Anda ubah. Untuk alasan ini, Anda dapat terus berlatih di menara ahli nujum ini, tetapi tidak pernah melewati langkah terakhir, apapun yang terjadi. Dengan kata lain, jangan pernah mencoba memasuki lantai terakhir menara ini. Dengan bingung, Long Hao Chen bertanya, tidak bisakah dendam ini dihilangkan? Ye Xiaolei menggelengkan kepalanya, setidaknya kamu tidak bisa menjadi elemen yang sama dengannya. Jika Anda mewarisi kekuatannya, bahkan Dewi Cahaya tidak akan bisa melindungi Anda dari dendam semacam ini yang memasuki Anda. Dan Anda tidak akan bisa melampauinya. Pacar Anda, yang baru saja kehilangan ingatannya, lebih cocok untuk itu. Kekuatan Dewa Kematian yang dia selesaikan sangat ekstrim. Namun, ahli nujum ini telah memilih Anda, dan Anda tidak dapat melakukan apapun untuk mengubahnya. Bagaimanapun, dengarkan aku dan kamu akan baik-baik saja. Saya tidak akan mencoba menyakiti Anda. Oke, kalau begitu aku pergi. Ingat kata-kataku. Mengatakan itu, Ye Xiaolei mengarahkan jarinya ke kehampaan, sekali lagi membuka gerbang cahaya hijau itu. Mengambil langkah maju, gadis kecil itu menggelengkan kepang di kepalanya, dan menghilang ke dalam lampu hijau. Melihatnya lenyap, mata Long Hao Chen bersinar dengan rasa terima kasih. Tapi dengan cepat, itu digantikan oleh kekhawatiran. Bahkan dia merasa bingung tentang fakta bahwa Kair kehilangan ingatannya. Karena bahkan Ye Xiaolei tidak dapat merawatnya, pemulihan mungkin hanya mungkin dengan mengandalkan dirinya sendiri. Yue Ye, tolong bantu aku duduk tegak. Long Hao Chen bertanya di dekat Yue Ye. Karena kekhawatirannya terhadap Kair, dia bahkan tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan kondisi pikiran Yue Ye. Mendengar suara Long Hao Chen, Yue Ye sedikit terguncang, dan tanpa sadar bergabung di sisinya, menempatkannya dalam posisi bersila. Bukankah gadis itu baru saja mengatakan kamu perlu istirahat? Apa yang sedang kamu lakukan? Yue Ye bertanya dengan ragu dalam suaranya. Long Hao Chen memaksakan senyum, sekarang Kair kehilangan ingatannya, aku harus pulih secepat mungkin. Kalau tidak, bagaimana saya bisa merawatnya? Tenanglah, saat kekuatanku kembali, aku akan membawamu keluar dari sini. Hanya saja, saya khawatir tentang batasan yang ditinggalkan Kair di tubuh Anda. Aku tidak punya cara untuk menghilangkannya.
tapi aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantunya memulihkan ingatannya secepat mungkin, jadi kamu bisa menyingkirkannya. Yue Ye menggelengkan kepalanya, tidak perlu, batasan sudah dihilangkan. Pada saat Anda membawanya kembali ke sini, saya perhatikan bahwa itu menghilang dari tubuh saya. Ini harus terkait dengan kebangkitan wawasannya. Long Hao Chen, saya bersyukur atas waktu Anda menyelamatkan Yue Ye karavan saya di tepi wilayah iblis, tetapi selama bertahun-tahun ini, saya juga memberikan bantuan yang cukup besar untuk Anda. Saya percaya bahwa ini cukup untuk membalas kebaikan Anda sejak saat itu. Mulai hari ini dan seterusnya, kami tidak akan memiliki hubungan apapun, dan di masa depan, jangan tempatkan saya dalam situasi yang tidak mungkin lagi. Mengingat kultivasi Anda saat ini, Anda sudah dapat memasuki wilayah iblis tanpa bantuan dari kelompok pedagang saya. Suara Yue Ye menjadi lebih dingin dan lebih dingin, sebelum menjadi sedingin es. Seolah-olah suaranya adalah cermin dari suasana hatinya. Bahkan dia sendiri tidak mengerti mengapa dia menjadi sangat dingin. Itu bukanlah ide aslinya, namun dia secara tidak sadar mengucapkan semua kata ini. Apakah itu untuk melarikan diri? Atau sesuatu yang lain? Bab 412. Kembali, Mengerutkan alisnya, Long Hao Chen bertanya setelah beberapa saat merenung, lalu, bagaimana jika kami ingin membeli informasi dari Anda di masa depan? Dia benar-benar tidak ingin memaksa Yue Ye. Sejak mereka menjadi Demon Hun Squad, Yue Ye bisa dikatakan sebagai pendukung terbesar mereka di wilayah iblis. Jika mereka kehilangan jaringan intelijennya, pasukan pemburu iblis kelas 64 komandan sama sekali tidak akan begitu santai di wilayah iblis seperti sekarang. Mata Yue Ye berkedip dengan kesusahan, berpikir dalam hati. Jadi ternyata, aku hanya seseorang yang ingin kamu gunakan. Baik. Aku adalah iblis, dan putri dewa iblis bulan. Selain seseorang yang dapat Anda gunakan, apakah Anda memikirkan sesuatu tentang saya? Iya. Tapi harga informasi saya tidak rendah. Yue Ye menjawab dengan dingin. Long Hao Chen mengangguk padanya tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya memikirkan Kair, yang kehilangan semua ingatan. Yue Ye tiba-tiba bertanya, apakah Abo yang memberi perintah untuk menyerangmu? Wajahnya menggambarkan emosi yang rumit. Long Hao Chen mengangguk. Yue Ye menjawab, aku ingin tahu detail tentang pertempuran itu. Saya akan menukarnya dengan beberapa informasi yang akan berharga bagi Anda. Long Hao Chen akhirnya merasakan ada sesuatu yang salah dengan suasana hati Yue Ye, ada apa? Apakah kamu merasa tidak sehat? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak dapat mengendalikan perasaannya sendiri, Yue Ye menggumamkan kata-kata ini. Dengan desahan ringan, Long Hao Chen menawarkan beberapa kata penghiburan, jangan terlalu memikirkan ini. Dia tidak sama denganku. Sebagai putra mahkota iblis, dan penerus kaisar dewa iblis, dia pasti sering harus mempertimbangkan kesejahteraan ras iblis. Pada saat itu, Kair sedang mengalami kebangkitannya sebagai dewa yang dipilih, jadi bahkan dia merasa gelisah, sehingga memberi perintah untuk menyerang kita. Yue Ye menatap kosong ke Long Hao Chen, mengapa kamu membela musuh bebuyutanmu? Long Hao Chen tampak sedikit terguncang, tapi menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, dia musuh bebuyutanku, tapi kamu adalah temanku. Saya hanya berharap Anda bisa merasa lebih baik. Kalau tidak, saya akan merasa malu, karena telah menggunakan ancaman pembatasan itu begitu lama sampai sekarang. Ini juga bagus karena pembatasan dihilangkan, sekarang tidak akan ada penghalang di antara kita. Apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai teman? Yue Ye menatap mata Long Hao Chen. Long Hao Chen mengangguk, selama kamu tidak berpartisipasi dalam membunuh manusia, kamu akan menjadi temanku. Kabut di hatinya tiba-tiba menghilang, dan Yue Ye mendapatkan kembali senyum manis di wajahnya, oke, kita adalah teman. Di masa depan, ketika Anda datang untuk membeli informasi dari saya akan memberi Anda diskon, catatan. Secara harfiah, untuk istirahat. Melihat suasana hatinya pulih, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi menunjukkan senyuman, apakah kaki kiri saya atau kaki kanan saya yang akan Anda patah? Yue Ye menunjukkan senyuman, jadi sebenarnya, kamu tidak tulus. Artinya, kamu bukan orang yang begitu baik. Long Hao Chen terkejut, apa yang tidak baik tentang saya? Yue Ye mendengus, aku tidak memberitahumu. Cepat dan mulai fokus pada pemulihanmu. Long Hao Chen mengungkapkan senyuman. Menutup matanya, dia membiarkan tubuhnya mulai berkultivasi, simen mungkin. Melihat ekspresinya kembali tenang, Yue Ye memiliki ekspresi konyol, berpikir dalam hati. Salahmu tidak salah, jika tidak, bagaimana Anda bisa memengaruhi saya? Mode Core City. Apa? Austin Griffin bersama Long Hao Chen, dan sebagai tunggangannya, Kaisar Dewa Iblis berdiri di atas alas di depan singgasananya, menghadap Abao yang tampak pucat. Bang,
Kepala naga yang menghiasi tahta tiba-tiba meledak karena kekuatan Kaisar Dewa Iblis berubah menjadi debu. Nafas Raja Iblis terlihat tergesa-gesa, dan wajahnya yang tampan benar-benar melengkung, sementara dia memancarkan niat membunuh yang sangat padat mengalir di sekitar seperti air. Bahkan dengan ketangguhan Ahbao, dia sebenarnya tidak tahan dengan niat membunuh yang datang dari Kaisar Dewa Iblis. Dengan erangan pengap, dia mundur sedikit dan meludahkan darah. Kaisar Dewa Iblis baru saja kehilangan kesabaran karena kesadaran ini. Dengan lambaian tangannya, pancaran hitam keunguan menyebar ke seluruh tubuh Ahbao, dan rona kulitnya membaik. Ahbao tidak kalah terkejutnya dengan ayahnya. Itu masih pertama kalinya dia melihat ayahnya kehilangan kendali seperti itu. Sebenarnya, bahkan dia tidak tahu keberadaan seperti apa Austin Griffin itu. Rahasia ini sepertinya hanya diketahui oleh para Dewa Iblis. Kaisar Dewa Iblis berjalan mondar-mandir di depan tahtanya, berbaris melalui aula yang luas. Mata hitamnya menjadi merah karena suatu alasan, dan nafasnya menjadi lebih kasar dari biasanya. Energi spiritual dari tubuhnya menghasilkan fluktuasi yang tidak stabil, dan wajahnya yang jahat menjanjikan ledakan amarahnya lagi dalam waktu dekat. Ahbao tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, apalagi memberi sugesti. Menghadapi Kaisar Dewa Iblis dalam keadaan seperti ini, bahkan 10 Dewa Iblis peringkat teratas pasti tidak akan berani membuat suara di depannya. Aura yang begitu kuat bahkan mengguncang seluruh kota inti Modu. Setelah tidak kurang dari setengah jam, Kaisar Dewa Iblis akhirnya berhenti, mengeluarkan teriakan keras, Huang Suo. Iya. Dalam kegelapan, Huang Suo yang tinggi muncul, diam-diam berlutut dengan kedua lututnya menyentuh tanah. Kaisar Dewa Iblis dengan dingin memerintahkan, panggil Dewa Iblis Bulan Agares, Dewa Iblis Bintang Vasago, Dewa Iblis Hantu Saminaga, dan Dewa Iblis Neraka Marbas ke istana untuk diskusi yang mendesak. Ya, Yang Mulia. Huang Suo memberinya jawaban penuh hormat, segera berbalik. Ahbao berlutut karena tekanan yang dilepaskan oleh ayahnya membuatnya takjub. Kaisar Dewa Iblis memanggil Dewa Iblis kedua, ketiga, keempat dan kelima ke sebuah pertemuan adalah kejadian yang sangat langka. Di matanya, Austin Griffin ini mungkin sangat kuat, tetapi apakah dia benar-benar layak mendapat perhatian sebanyak ini dari Kaisar? Meskipun demikian, dia tidak berani bertanya tentang itu, karena Kaisar Dewa Iblis saat ini benar-benar terlalu menakutkan. Tower of Eternity, kultivasi Long Hao Chen berada pada level terendah. Seperti yang dikatakan Ye Xiaolei, luka yang baru saja dideritanya terlalu berat, melukai sampai ke akarnya. Meskipun setelah perawatan Ye Xiaolei, luka di permukaan sudah sembuh, cerukan ke tubuhnya tidak mungkin pulih begitu cepat, dan akan membutuhkan waktu istirahat. Tapi bagaimana Long Hao Chen bisa memberi dirinya waktu istirahat itu? Mengingat masalah yang tidak menyenangkan tentang Kair, Long Hao Chen dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri, dan ingin menjaganya dengan sekuat tenaga. Perasaan yang terus-menerus dia alami di seluruh tubuhnya sama sekali tidak nyaman. Long Hao Chen bisa merasakan bahwa saluran energi spiritualnya sendiri masih mengandung beberapa energi spiritual, tetapi tersebar di seluruh tubuhnya. Bahkan selama kultivasi, dia hanya bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit. Menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia mengalami kesulitan bahkan untuk mempertahankan kesadarannya dalam kondisi lemahnya saat ini. Namun, Long Hao Chen masih merupakan dewa yang dipilih, dan karena itu jauh melampaui pejuang biasa dalam kontrol elemen. Setelah menemui beberapa kesulitan dalam mencoba mengumpulkan energi spiritualnya, dia menemukan metode orisinal lain. Daripada berfokus pada transfer energi spiritualnya, dia memilih untuk membangkitkannya. Dengan sangat hati-hati, dia menstimulasi setiap sedikit energi cahaya di tubuhnya, membiarkan esensi cahaya menyebar di dalam dirinya. Dengan cara ini, aura cahaya membanjiri tubuhnya lebih baik lagi. Hasil di awal tidak terlalu berbeda. Ketika esensi cahaya terangsang oleh jiwanya, itu hanya tampak bersinar lebih terang pada awalnya. Tetapi ketika jumlah energi cahaya yang dibangkitkan oleh Long Hao Chen meningkat, sensasi kehangatan mulai menyebar ke dagingnya, saluran energinya, organ dalam dan tulangnya, dan mereka mulai bersinar dengan energi vital. Ini tidak diragukan lagi mempercepat kecepatan pemulihannya ke tingkat yang ekstrim. Mengingat tingkat kecerdasan Long Hao Chen, dia segera memiliki pemahaman tentang penemuan yang tidak disengaja ini. Meskipun ini tidak bisa disebut sihir, setidaknya itu bisa dianggap sebagai metode penyembuhan diri, mampu sangat mempercepat pemulihan dan penyembuhan diri seseorang. Tentu saja, metode ini tidak cocok untuk semua orang. Ada dua premis, satu, memiliki kekuatan mental yang cukup dan memiliki kendali yang baik atas setiap bit esensi cahaya. Kedua, ada juga soal elemen. Jika itu adalah linsin, bukankah esensi apinya akan menyala menyebabkan peradangan diri? Hanya elemen cahaya dan elemen air yang cocok untuk metode penyembuhan diri semacam ini. Adapun namanya,
Long Hao Chen tidak terlalu memikirkannya dan hanya menyebutnya perawatan cahaya. Di bawah efek perawatan cahaya, tubuh Long Hao Chen secara bertahap menghasilkan cahaya berwarna keemasan, dan saat tubuhnya pulih, kecepatan di mana ia menyerap esensi cahaya juga terus naik. Menurut kata-kata Ye Xiaolei, Long Hao Chen akan membutuhkan 12 jam untuk memulihkan fungsi tubuhnya, tetapi setelah 12 jam berlalu, dia tidak hanya memulihkan fungsi tubuhnya, tetapi juga lebih dari 70% dari energi spiritualnya. Melalui kultivasi, Long Hao Chen menemukan bahwa dalam proses menyerap esensi cahaya untuk memurnikan energi spiritualnya, itu dimulai dengan mengumpulkannya di rongga spiritual di dadanya, sementara rongga spiritual lainnya di antara alis dan di perutnya masih belum menunjukkan aktivitas apapun. Sepertinya hanya setelah rongga spiritual di dadanya terisi sepenuhnya, akankah dua lainnya mulai mengumpulkan esensi cahaya. Namun, fakta bahwa itu tidak dapat menyimpan semua itu tidak berarti itu tidak dapat membantunya dalam proses pemurnian. Dua rongga spiritual lainnya melakukan pekerjaan yang sama seperti yang biasa dilakukan di dadanya, hanya bekerja jauh lebih lambat daripada yang ada di dadanya. Adapun penguasaan rongga spiritualnya, itu membutuhkan kultivasi yang berkelanjutan. Tapi saat ini, Long Hao Chen tidak punya banyak waktu, karena Kair sudah mulai bangun dari tidur panjangnya. Meskipun Long Hao Chen berkultivasi selama ini, perhatiannya masih terfokus pada Kair, dan ketika dia akhirnya kembali ke akal sehatnya, dia segera terbangun dari kondisi kultivasi. Kair, Long Hao Chen memanggilnya dengan ringan, bergegas untuk bergabung dengan sisinya. Kair perlahan membuka matanya yang kabur, dan memberikan pandangan kusam ke Long Hao Chen, sebelum melihat sekeliling dan tiba-tiba meraih tangan Long Hao Chen. Mengapa? Mengapa saya tidak bisa memikirkan apapun? Pada akhirnya, siapakah saya? Dan tempat apa ini? Long Hao Chen menjawab dengan lembut, kamu Kair, dan aku Long Hao Chen. Karena kebangkitan kekuatan Anda mengalami kemunduran, sehingga Anda kehilangan ingatan sementara. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Aku pasti akan membantumu memulihkan ingatanmu. Kair menggelengkan kepalanya dengan kuat, menjambak helai rambutnya yang telah berubah menjadi warna abu-abu berkilau, memperlihatkan ekspresi sedih di wajahnya yang lembut. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan apapun. Saya merasa sangat buruk, sangat buruk. Bab 413. Kembali, 2. Long Hao Chen merasakan sakit yang sangat tajam di hatinya, dan tidak bisa menahan untuk tidak memeluknya. Khawatir, Kair dengan keras mendorongnya pergi. Dia dengan protektif meletakkan tangannya di dadanya, apa-apa yang kamu lakukan? Long Hao Chen buru-buru menjawab, jangan takut, Kair. Aku tidak akan melakukan apapun selain menemanimu, apakah tidak apa-apa? Tenang dulu. Semakin Anda merasa cemas, semakin sulit bagi Anda untuk mendapatkan kembali ingatan Anda. Apakah Anda bersedia mendengarkan saya saat saya memberitahu Anda segalanya tentang Anda? Berulang kali dihibur oleh Long Hao Chen, Kair secara bertahap tenang dari keadaan ketakutannya, tetapi masih memberi Long Hao Chen pandangan waspada, jangan mendekat, bicara dari sana. Baik. Long Hao Chen setuju, menggunakan suara hangat untuk berbicara, kamu dipanggil Kair, dan merupakan pembunuh dari kuil assassin dari Temple Alliance. Aliansi kuil, apa itu? Dan apakah kuil assassin itu? Kair menatap Long Hao Chen dengan tatapan kosong. Long Hao Chen tercengang. Dia tidak mengira kehilangan ingatan Kair akan begitu luas. Kair, lalu duduk. Aku akan perlahan memberitahumu tentang itu. Ya, perlawanan Kair tampaknya melemah, saat dia mematuhi rekomendasinya, perlahan duduk. Namun, setelah duduk, dia mengerutkan alisnya, aku sangat lapar. Memang, mereka bertiga tidak makan apapun selama sehari semalam. Long Hao Chen buru-buru mengambil makanan dan air untuk diberikan kepada kedua gadis itu. Long Hao Chen dengan hati-hati menyediakan makanan untuk Kair, dan bahkan dengan sengaja menggunakan api suci untuk memanggang porsinya, merawatnya dengan cermat. Berdiri di dekatnya, Yue Ye menyaksikan Long Hao Chen memasak makanan untuk Kair saat dia mulai menceritakan tentang kondisi Seng Modalu, terdengar sentimental. Entah kenapa, dia merasakan jantungnya sakit dan hidungnya asam, sementara air mata berkaca-kaca. Jika suatu hari, seorang pria akan melakukan semua ini untuk saya akan rela pergi sejauh mati untuknya. Ketakutan dan penolakan Kair berangsur-angsur menghilang, meleleh di bawah perawatan Long Hao Chen dan menceritakan kisahnya. Mendengar semua yang dikatakan oleh Long Hao Chen, pikirannya secara bertahap menjadi stabil. Dia tampak seperti seorang musafir yang haus tiba-tiba menemukan sebuah oasis di gurun yang tak berujung. Dengan hati-hati mendengarkan semua yang dikatakan oleh Long Hao Chen, setidaknya pikirannya tidak terasa kosong lagi. Tentang setiap setengah jam pembicaraan, Long Hao Chen memberi Kair waktu istirahat untuk mencerna semua yang dia katakan, sebelum melanjutkan.
Hanya dia yang menceritakan tentang sejarah benua dan kondisi benua saat ini membutuhkan waktu hampir 2 jam. Pertama kali kami bertemu, saya masih sangat kecil. Pada saat itu, kamu jauh lebih kuat dariku. Saya baru berusia 9 tahun saat itu, dan memetik sayuran untuk dibawa pulang. Lalu tiba-tiba, kamu yang dulu adalah gadis kurus berumur 7 atau 8 tahun jatuh ke tanah. Saya masih ingat pertemuan kami berikutnya. Pada saat itu, saya bahkan tidak mengenali Anda, tetapi Anda mengenali saya melalui cincin lupakan aku tidak, namun tidak memberitahu saya. Itu sangat kejam padamu? Tapi periode itu berlalu begitu cepat, seolah-olah kompetisi seleksi pasukan pemburu iblis tidak terlalu penting. Di Exorcist Mountain Pass, kami tinggal di asrama. Seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir, Anda membangunkan kami sebuah rumah kecil, dan itu sangat menyentuh saya. Aku diam-diam berjanji pada diriku sendiri bahwa di masa depan, aku pasti akan memberimu rumah yang hangat. Penderitaanmu adalah semua salahku. Karena aku tidak menjagamu dengan baik, kau sangat terluka sekarang. Long Hao Chen terus berbicara perlahan, suaranya terdengar hangat, seolah membasahi hati Kair di musim semi yang cerah. Itu sampai dia tertidur, kepalanya tenggelam di bahunya sendiri. Di sisi lain, Yueye menjadi konyol karena mendengarkan lama, lebih fokus daripada Cair sendiri pada mendengarkan. Situasi ini berlangsung selama 3 hari. Setiap hari, Long Hao Chen terus memberitahu Kair tentang segala hal, menyediakan makanan dan minuman untuknya, tetapi untuk bisnis pribadi yang tepat untuk seorang gadis, dia secara alami membiarkan Yueye mengajarinya tentang hal itu. Akun Long Hao Chen sangat rinci, dan dia sangat sabar, mengulangi dirinya sendiri bila perlu, dan melalui 3 hari kontak, Kair akhirnya berhenti bersikap acuh tak acuh padanya dan malah melihatnya sebagai seseorang yang dekat dengannya. Tetap saja, dia tidak bisa mengingat apapun, dan hampir tidak bisa menerima semua yang diceritakan oleh Long Hao Chen. Kekuatan Kair tidak hilang, tetapi sebaliknya, meningkat pesat. Satu-satunya kabar baik adalah dia masih mempertahankan naluri bertarungnya. Satu-satunya kenangan yang tersisa adalah kemampuannya sebagai seorang pembunuh. Dan lebih jauh lagi, berdasarkan semua yang dikatakan Kair, dia sepertinya bisa mengendalikan kekuatan baru, yang dia tidak tahu banyak secara detail, tetapi menurut penilaian Long Hao Chen, akan cocok untuk pertempuran jarak dekat. Memanfaatkan wawasan barunya, kekuatan baru yang dia dapatkan tentu saja terkait dengan identitasnya sebagai salah satu dewa kematian yang terpilih. Melalui beberapa hari kontak, Kair amnesia secara bertahap menerima Long Hao Chen. Tapi sekarang, dia seperti selembar kertas putih, tidak menyadari urusan dunia, yang hanya bisa menganggapnya sebagai teman, tanpa perasaan masa lalunya terhadapnya. Yueye melihat berkali-kali bagaimana Long Hao Chen menatapnya, sedih dan tertekan, ketika Kair sedang tidur atau berkultivasi. Kita harus kembali, Kair, apakah kamu siap? Long Hao Chen akhirnya bertanya padanya. Ya, Kair mengangguk ringan, mengedipkan mata dengan sepasang matanya yang besar. Bertentangan dengan ekspektasi, dia jauh lebih bersemangat dari sebelumnya. Diam-diam menghela nafas, Long Hao Chen memanggil Yueye dan mengaktifkan melodi abadi. Kilatan cahaya keemasan menyelimuti mereka bertiga, dan Kair tanpa sadar menekan ke dekat Long Hao Chen, meraih lengan bajunya dan menutup kedua matanya dengan erat, terlihat sangat gugup. Yueye juga diam-diam menekan di dekat Long Hao Chen, diam-diam menatapnya, tapi yang dia lihat hanyalah bahwa seluruh perhatiannya tertuju pada Kair. Dengan kilatan cahaya keemasan, mereka bertiga kembali ke hutan belantara. Di permukaan, saat itu malam, tetapi bulan maupun bintang tidak dapat terlihat, karena segala sesuatu di sekitarnya gelap gulita. Kair, sudah selesai, kita kembali ke benua. Long Hao Chen dengan ringan menyentuhnya untuk menarik perhatiannya. Kair membuka matanya, memberikan tampilan penasaran ke sekeliling, apakah ini dunia asli kita? Long Hao Chen menunjukkan senyuman padanya, benar. Sebentar lagi kamu akan bertemu dengan rekan-rekan kita. Oh, tapi kamu akan selalu berada di sisiku, kan? Kair bertanya dengan ekspresi penuh harap. Long Hao Chen mengangguk, aku akan, selamanya. Kair menertawakannya, kalau begitu itu bagus. Anda orang yang baik, ceritakan tentang yang saya lupa. Kamu adalah pacarku kan? Long Hao Chen terkekeh, ya, aku akan tetap di sisimu dan membelamu selamanya. Kair mengangguk, Hao Chen, aku harus pergi. Suara Yueye bergema dari sisi lain. Memalingkan kepalanya untuk melihatnya, Long Hao Chen melihat ekspresi kesepian di wajahnya, kamu harus kembali. Jangan terlalu memikirkan ini, jika Anda membutuhkan sesuatu dari kami, Anda dapat memberitahu orang-orang dari Yueye Caravan untuk mencari saya di kota suci. Kami telah menyelesaikan sebagian besar misi yang telah kami terima. Mungkin kami tidak akan terus menerima misi untuk beberapa waktu.
Aku sedang berpikir untuk membawa Kair kembali ke orang tuanya, dan melihat apakah ini akan membantunya mengingat sesuatu. Yue tiba-tiba terdiam, menundukkan kepalanya, memikirkan sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Long Hao Chen memberinya tatapan bingung, dan di sisinya, Kair juga mengangkat kepalanya. Hanya, dia tampak tidak memiliki kesan yang baik dari Yue, pandangannya ke arahnya masih mengandung beberapa permusuhan. Yue tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah Long Hao Chen. Dewa Ular Iblis Andromalius ada di bagian timur Provinsi Andro. Kabarnya, dia sedang mencari sesuatu di rawa kesuraman akhir-akhir ini. Andromalius secara alami ditempatkan sebagai orang yang tidak percaya dan kuat, yang selalu membawa pilar Dewa Iblis bersamanya. Meskipun dia hanyalah peringkat terakhir dari 72 Dewa Iblis, klan Ular Iblis bawahannya sangat kuat. Jika tidak, mereka tidak akan menjaga provinsi sendirian. Untuk menanganinya, Anda harus membunuh 4 Medusa yang berdiri di sampingnya terlebih dahulu. Namun, jangan pernah menatap mata Medusa. Jika Anda melihat matanya, Anda harus menyingkirkannya sebelum proses membatu berakhir. Jika tidak, Anda tidak akan pernah bisa pulih. Medusa adalah iblis dari langkah ke-6. Long Hao Chen menatapnya dengan takjub, kamu. Yue tersenyum seolah menertawakan dirinya sendiri, bukan apa-apa. Itu upahmu karena telah menghiburku. Nanti kalau mau dapat informasi dari saya biayanya tinggi. Saya akan pergi sekarang. Mengatakan ini, dia berbalik dan melihat jauh, tetapi tanpa mengambil banyak langkah, dia sekali lagi berhenti di jalurnya. Tiba-tiba berbalik, dia memberikan pandangan memprovokasi pada Kair, dan menyatakan ke arah Long Hao Chen, jika Anda bertemu saya lebih dulu, saya pasti akan membuat Anda jatuh cinta pada saya. Dengan kilatan cahaya ungu, Yue sekali lagi berbalik dan bergerak cepat. Matanya berkaca-kaca, seolah siap meluap kapan saja. Long Hao Chen terkejut, melihat dia menghilang, dan untuk sesaat, dia tidak bisa mengatakan apapun. Sebenarnya, dia bukanlah seseorang yang tidak bisa memahami isyarat, tapi hanya saja selama beberapa hari terakhir ini, semua perhatiannya terfokus pada Kair, jadi dia tidak terlalu memperhatikan Yue. Kata-kata Yue terngiang-ngiang di telinganya, dan untuk sesaat dia tidak bisa menahan perasaan tidak bisa berpikir. Apa yang menakjubkan dengan dia? Menghadapi arah kepergian Yue, Kair menjulurkan lidahnya, aku telah melihat melalui niat jahat yang dia simpan jauh sebelumnya. Long Hao Chen, katakan padaku, apakah kamu menyukainya atau aku? Melihat wajah keras kepala Kair itu, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi merasa terbelah antara tawa dan air mata. Tetap saja, dia merasakan perbedaan. Di masa lalu, Kair tidak akan pernah menanyakan hal semacam ini padanya. Kair awalnya adalah orang yang pendiam, tetapi setelah kehilangan ingatannya, kepribadiannya menjadi lebih terbuka. Bukankah ini contoh yang sempurna? Betapa rentannya dia sekarang. Tentu saja aku menyukaimu. Dalam hidupku, kamu adalah satu-satunya orang yang aku suka. Long Hao Chen dengan lembut menarik tangannya, dengan serius mengatakan kata-kata ini. Dalam kepanikan, Kair menghindari tatapannya dan menarik kembali tangannya, kamu, jangan seperti ini. Saya merasa sedikit aneh, bukankah kamu bilang kamu akan membawaku untuk mencari rekan kita? Ayo pergi. Mayor Jacques City, bagian tim. Selama beberapa hari terakhir, atmosfer di seluruh bagian tim sangat gelap. Baik itu pasukan pemburu iblis kelas 17 atau pasukan pemburu iblis kelas 64, mereka semua berada dalam suasana hati yang sangat suram, terutama 5 dari skuad perburuan iblis kelas komandan ke-64, yang sangat tertekan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka bisa merasakan bahwa Long Hao Chen dan Kair masih hidup melalui rantai penghubung jiwa, mereka pasti sudah hancur secara emosional. Bab 414. Kembali, 3. Selama beberapa hari terakhir ini, mereka tidak bisa membantu tetapi pergi 2 kali, mencari jejak Long Hao Chen, tetapi berakhir dengan tangan kosong kedua kali. Sementara itu, Tian Qing membawa rekan-rekannya untuk mencari mereka dengan panik setelah mengambil waktu istirahat singkat, dan melakukan semua yang dia bisa. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa selama ini, dari matanya yang merah, orang bisa melihat betapa dia merasa bersalah. Baik, bagaimana dia bisa tenang? Itu karena kesalahannya sehingga kedua pasukan pemburu iblis mereka berada dalam bahaya seperti itu. Jika bukan karena apa yang Long Hao Chen lakukan, pasti tidak ada dari mereka yang akan kembali hidup-hidup. Saat ini, mereka aman dan sehat, tetapi Long Hao Chen dan Kair bisa berada dalam bahaya mematikan, dan perasaan ini bahkan lebih menyakitkan daripada jika dia yang terbunuh. Han Yu, ayo pergi ke kota Modu untuk mencari bos. Wang Yuan tiba-tiba berdiri, mengatakan dengan suara tinggi. Tanpa Long Hao Chen di sini, Han Yu untuk sementara mengambil alih posisi sebagai pemimpin tim. Saya setuju. Sima Xian dengan berani mengiyakan, urat di tinjunya terlihat jelas.
Ketika mereka berangkat dari kota suci, masing-masing dari mereka merasakan peningkatan besar dalam kekuatan mereka, tetapi ketika mereka benar-benar bertarung melawan iblis, terutama selama pertempuran terakhir, mereka menyadari bahwa kekuatan mereka masih tidak signifikan, dan pada saat yang genting, mereka tidak dapat membantu Long Hao Chen. Menghadapi begitu banyak pembangkit tenaga iblis, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertindak. Lin Xin dan Chen Yinger bangun dengan mata sangat merah, dan mereka berempat menatap Han Yu. Melihat mereka, Han Yu juga perlahan berdiri. Secara rasional, aku harus menghentikanmu. Kali ini, kita akan memiliki peluang 90% untuk meninggalkan dunia ini selamanya, dan saya tidak boleh membiarkan Anda mengambil risiko seperti itu dengan gegabah. Namun, alasan sial. Ayo pergi. Mengatakan ini, dia mengambil pedang di sisinya, dan menjadi orang pertama yang keluar. Saat mereka akan keluar, mereka berlima dihentikan oleh orang yang tinggi. Minggir. Sima Xian berteriak keras, segera mengambil bola cahaya energetik di tangannya. Yang menghalangi jalan mereka adalah Kapten Regu Pemburu Iblis kelas 17 Tian Qing. Saya tidak bisa membiarkan kamu pergi. Kami sudah membuat kesalahan besar, dan tidak bisa terus membuatnya. Tanpa Hao Chen di sini, saya akan melindungi Anda atas namanya apapun yang terjadi. Brengsek, Sima Xian berteriak marah, kali ini menjadi blak-blakan. Bola cahaya energetik diayunkan di atas kepalanya. Yang lain dari skuad pemburu iblis kelas 64 juga secara berturut-turut melepaskan energi spiritual mereka. Ketidakpuasan dan kebencian yang mereka miliki selama ini terhadap Tian Qing akhirnya meletus. Tian Qing menarik napas dalam-dalam, jika membunuhku bisa menghilangkan kesedihan di hatimu, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi kita adalah pemburu iblis, dengan demikian, bagaimana kita bisa mati di tangan rakyat kita sendiri? Saya tahu bahwa semuanya salah saya, tolong beri saya kesempatan untuk penebusan. Saya tidak meminta banyak, tolong biarkan saya menjadi orang yang menuju kota inti. Jika dalam 10 hari, rekan-rekan saya dan saya tidak dapat membawa kembali berita, tidak akan terlambat bagi Anda untuk pindah sendiri. Bahaya yang dihadapi Hao Chen adalah karena kesalahanku. Jika seseorang harus membuang nyawanya, izinkan saya yang melakukannya. Satu-satunya harapan saya adalah saat menghadapi kematian, saya bisa menghindari nasib itu untuk orang lain. Pada titik ini, tubuhnya meletus dengan energi yang kuat, terlebih lagi, menjadi ksatria Yayasan Mithril, dia sudah berada di puncak langkah ke-7. Melalui pertarungan melawan Ahbao, dia semakin mendekati langkah ke-8, dan dia terlihat sangat bertekad. Selama beberapa hari terakhir, 5 anggota yang tersisa dari skuad perburuan iblis kelas komandan ke-64 sangat berduka. Bagaimana mungkin mereka bisa merasa baik? Rasa sakit mereka bahkan terus meningkat seiring waktu. Karena tidak mendapat kabar setelah beberapa hari, semua orang sudah memiliki skenario yang lebih buruk yang bermain dalam pikiran mereka. Saat ini, mereka tidak bisa terus menahan siksaan ini. Wajah Sima Xian mereda, dan dengan acuh tak acuh, dia mengucapkan kata-kata, tolong minggir, mengatakan semua ini tidak ada gunanya. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan tetapi itu tidak masalah bagi kami. Bos adalah kapten kami dan kami percaya pada kekuatannya. Kecuali jika Anda membunuh kami, Anda tidak akan bisa menghentikan kami pergi dari sini. Mengatakan ini, listrik ungu melingkar di sekitar tubuhnya, dan seluruh tubuhnya meledak dengan niat membunuh yang dingin. Sima, tenanglah. Han Yu berteriak. Mengatakan ini, dia bergabung dengan pihak Sima Xian, dan menyatakan kepada Tian Qing, Kapten Tian Qing, kami tidak ingin memainkan permainan menyalahkan atas kesalahan dalam operasi terakhir. Anda harus memahami keputusan yang Anda buat, tetapi kesalahan sudah dilakukan, dan kami tidak akan menyalahkan Anda karena tidak dapat mengubah apapun terkait keselamatan dan kesejahteraan kapten kami. Sekarang, tolong jangan hentikan kami. Seperti kata Sima, urus urusanmu sendiri, karena mencari kapten adalah tugas kita. Kami benar-benar yakin bahwa kapten dan wakil kapten masih hidup, dan selama masih ada secercah harapan, kami sama sekali tidak akan meninggalkan. Tian Qing menggelengkan kepalanya dalam diam. Bahkan jika kau menjatuhkanku, aku tetap tidak akan melepaskanmu. Datang. Kalau begitu, biarkan aku menjatuhkanmu lagi dan lagi. Sima Xian sudah tidak bisa menahan diri. Bagian tim memang sempit, tetapi ini tidak memengaruhi tembakannya dengan bola cahaya energetik, sehingga bola logam emas besar diluncurkan tepat di Tian Qing. Sima, hentikan tanganmu. Teriakan berbeda terdengar dari punggung Tian Qing. Mendengar suara ini, bola cahaya energetik yang dilemparkan oleh Sima Xian tiba-tiba jatuh ke tanah, menghasilkan suara gemuruh besar yang membuat telinga semua orang yang hadir terasa sakit. Semua orang memiliki pandangan kosong, dan segera, semuanya menunjukkan kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan. Tian Qing tiba-tiba berbalik, dan melihat tepat di belakang punggungnya,
Long Hao Chen berjalan dengan langkah besar dengan Kair penasaran di punggungnya, yang memiliki ekspresi agak khawatir di wajahnya. Bos! Sima Xian berteriak, menyerang Long Hao Chen dengan langkah besar. Tubuhnya yang kuat langsung mengetuk Tian Qing, yang menghalangi jalan mereka, menyingkir, dan tepat ketika tiba di depan Long Hao Chen, dia memeluknya. Itu bukan hanya dia, tetapi semua orang di skuad perburuan iblis kelas komandan ke-64 dipenuhi dengan kegembiraan, dan menyerang Long Hao Chen. Bahkan Han Yu yang tabah tidak bisa membantu tetapi meluap dengan air mata. Karena kegembiraan melihat mereka, semua orang merasa seolah-olah darah mereka dibakar. Kegembiraan mereka sudah tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Chen Yinger bahkan melemparkan dirinya ke Long Hao Chen, memberikan ciuman di wajahnya, menyebabkan dia tersipu. Kair secara tidak sadar mundur, dan meningkatkan jarak yang memisahkannya dari Long Hao Chen, memberikan orang-orang ini yang tampak aneh baginya, tampilan penasaran. Meskipun karena kehilangan ingatannya, dia tidak mengerti alasan situasi seperti ini, dia samar-samar bisa merasakan ketulusan yang mereka miliki terhadap Long Hao Chen. Setelah memberikan semua rekannya pelukan, Long Hao Chen tiba-tiba menatap Tian Qing yang diam-diam pergi, berteriak dengan tergesa-gesa, "Saudara Tian Qing." Tubuh Tian Qing menjadi sangat diam. Menghentikan langkahnya, dia berbalik dengan senyum pahit, "Aku tidak pantas disebut saudara olehmu. Panggil saja saya dengan nama saya." Long Hao Chen mengambil langkah besar menuju Tian Qing, menempatkan tangan kanannya di dada kirinya, dan memberinya hormat ksatria. Hampir tanpa disadari, Tian Qing balas memberi hormat. Long Hao Chen berkata dengan nada yang dalam, "Mengapa kamu putus asa hanya dari gagal sekali? Meskipun Anda agak ekstrim selama operasi ini, tidak semua yang Anda lakukan salah. Pada saat pertempuran, Anda berulang kali mengusulkan untuk membiarkan rekan-rekan Anda dan Anda tetap tinggal untuk kami, dan tidak kehilangan kehormatan Anda sebagai seorang ksatria. Di hatiku, kamu masih seorang yang lebih tua, ksatria seperti saudara. Anda tidak boleh berkecil hati seperti itu, tetapi tetaplah memimpin rekan-rekan Anda untuk kehormatan para ksatria, dan berjuang untuk masa depan umat manusia." "Saudara Tian Qing, saya tidak menyalahkan Anda." Dengan bodohnya melihat Long Hao Chen, Tian Qing mulai gemetar lemah. Sebenarnya, bibirnya membeku, dan bahkan dari pria yang tak tergoyahkan ini, air mata terus mengalir. "Hao Chen, maafkan aku." Dengan kedua lututnya menjadi lembut, dia berlutut. Long Hao Chen bergegas memeluknya, "Saudara Tian Qing, semuanya sudah berakhir. Bukankah kita masih sehat dan hidup?" Emosi terkekang yang telah dia tekan selama beberapa hari terakhir ini benar-benar hancur sekarang, dan ksatria lapis baja Yayasan Mithril yang kuat ini, seorang pria yang kuat yang biasanya menumpahkan darah di medan perang, bukan air mata, sekarang menangis seperti anak kecil. Ini adalah seberapa kuat rasa sakitnya. Meskipun demikian, menangis di sini adalah yang terbaik. Jika tidak, jika dia tidak melampiaskan perasaan ini, mungkin ini akan menyebabkan kehancurannya nanti. Seorang pria dan satu sama lain berpelukan, itu terasa sedikit aneh. Sebuah suara yang membawa reservasi dan rasa malu tiba-tiba berkomentar. Wang Yuan tanpa sadar menegur, "Yinger, berhenti bercanda." Meskipun demikian, setelah mengatakan ini, dia merasa ada sesuatu yang salah dengan kata-kata yang baru saja dia dengar, karena di depannya, Chen Yinger melihat ke belakang dengan bengong. Wang Yuan segera berbalik, melihat dengan kaget Kair mundur dengan ekspresi menyedihkan, sambil menatap mereka dengan sembunyi-sembunyi. Bukan hanya mereka berdua, tetapi semua orang di skuad pemburu iblis kelas 64 komandan tidak bisa membantu tetapi terlihat terkejut. Dalam hati mereka, Kair selalu dingin, diam, tegas, berani, dan kuat. Dalam tim, mereka paling menghormati Long Hao Chen, sementara mereka pasti semua takut pada Kair. Meskipun Kair tidak berbicara banyak, setiap kali diperlukan, dia akan melangkah maju dan mengisi posisi Long Hao Chen di tim, dan tidak ada yang akan meragukannya. Kekuatannya jelas bagi mereka semua, menjadi makhluk yang kuat yang mampu secara instan membunuh pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8. Di masa lalu, Long Hao Chen dan dia adalah inti ganda dari tim. Siapa sangka saat ini, Kair sebenarnya tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Ini sudah tidak bisa disebut aneh lagi. Kair tanpa sadar bergeser ke sisi Long Hao Chen, dan dengan menghindari, menyembunyikan dirinya di belakang punggung Long Hao Chen, meraih bagian belakang pakaiannya dengan kedua tangannya. Saat menopang Tian Qing dengan tangannya, saat dia melihat ekspresi terkejut di wajah rekan-rekannya, ekspresinya menjadi gelap saat dia berkata, "Tidak apa. Kami akan membicarakan ini setelah kembali. Saudara Tian Qing, kulitmu tidak terlihat bagus. Kami sudah kembali ke sini, aman dan sehat, jadi Anda juga harus beristirahat. Kita tidak bisa tinggal di kota Mayor Jakues lebih lama lagi. Lebih baik berangkat sedini mungkin." "Benar, aku mengembalikan armor Mithril Foundation-mu, saudaraku.
Mengatakan ini, dia melepaskan baju besi legendaris berbentuk kotak perak di depan Tian Qing. Bab 415. Serangan kejutan, meteor cahaya, Tian Qing tidak menerimanya, menggelengkan kepalanya, saya sudah tidak cukup memenuhi syarat untuk memakai baju besi ini. Aku memberikannya sebagai hadiah untukmu, adik. Long Hao Chen tersenyum padanya, tidak, kakak. Jangan bilang kau percaya bahwa aku tidak bisa memenangkan satu set armor Yayasan Mithril dengan mengandalkan kekuatanku sendiri di kuil ksatria kita? Dalam sekejap, Tian Qing berkata, benar. Dengan kekuatan Anda, memenangkan Mithril Foundation Armor tidak akan menjadi tantangan. Dengan begitu akan menjadi kehormatan Anda sendiri. Hao Chen, sungguh bagus bahwa Anda aman dan sehat. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang hal ini. Saya tidak cocok untuk bertindak sebagai kakak laki-laki Anda. Di masa depan, jika Anda membutuhkan bantuan dari tim kami, tidak peduli seberapa tinggi bahayanya, kami tidak akan menyisihkan biaya apapun. Kami akan berdiri dengan Anda bahu-membahu. Maka aku tidak akan terus mengganggumu. Setelah mengatakan ini, dia memberi hormat ksatria lain kepada seluruh komandan kelas 64 Demon Hun Squad, berbalik kembali dengan wajah malu. Dia sebenarnya tidak punya wajah untuk tinggal di sini. Kesalahannya bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan dalam waktu sesingkat itu, dan Tian Qing diam-diam berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari dia akan membalas budi ini, sejauh mengorbankan hidupnya, jika perlu. Kapten, Kair, dia, Wang Yuan bertanya dengan cemas. Sedikit menghela nafas, kesedihan di mata Long Hao Chen menjadi jelas bagi semua orang, ayo pergi ke kamar untuk membicarakan hal itu. Saat mengucapkan kata-kata ini, dia berbalik untuk mengangguk pada Kair, lalu membimbingnya masuk. Ruangan di bagian tim tidak besar, jadi dengan 7 orang dalam satu ruangan, agak ramai, dan suasananya benar-benar menyedihkan. Setan terkutuk, Sima Xian dengan ganas memukuli dinding di sisinya. Mendengar Long Hao Chen memberitahu mereka tentang apa yang terjadi setelah semua orang berpisah, mereka merasa marah, seperti yang bisa dibayangkan. Kair hanya berdiri di dekatnya dan mendengarkan, sesekali melihat ke Long Hao Chen, dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan akan orang asing. Bisakah kalian memberitahuku siapa itu siapa? Seolah tidak merasakan kesedihan yang lain, Kair bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah kehilangan ingatannya, dia tampaknya memiliki sedikit keberanian, tetapi sangat ingin tahu tentang segalanya. Setiap orang menekan perasaan duka mereka sendiri dan memperkenalkan diri. Setelah memberi mereka tatapan serius, Kair menyembunyikan dirinya di belakang Long Hao Chen lagi. Sebuah perubahan muncul pada warna pipi Long Hao Chen, mereka menjadi sangat merah. Dan dia perlahan-lahan menarik udara, tubuh saya secara fundamental telah pulih, jadi mari kita diskusikan tindakan selanjutnya. Kair kehilangan ingatannya, tapi kekuatannya meningkat. Hanya saja dengan temperamennya saat ini, sulit untuk mengatakan apakah dia akan mampu menampilkan kekuatannya. Sebagian besar dari 16 misi yang kami lakukan kali ini telah diselesaikan, dan 3 misi lainnya terdiri dari membunuh Dewa Ular Iblis Andromalius, 100 ular iblis reguler, dan 2 Medusa. Berdasarkan informasi yang aku dapat dari Yueye, Dewa Ular Iblis Andromales terletak di timur Provinsi Andro. Saya memeriksa peta, dan menemukan bahwa Provinsi Andro terletak di sebelah utara Provinsi Tengah, dan cukup dekat dari bagian tim ini. Itu dekat perbatasan utara benua, di pantai. Tetapi karena sangat jauh dari aliansi, pertahanan di sana tidak terlalu ketat. Misi terbesar yang ditugaskan kepada iblis di sana adalah menangkap ikan dari laut, untuk menampung kekurangan makanan mereka. Kecuali untuk misi membunuh Andromalius, di mana kami tidak memiliki peluang besar untuk berhasil, 2 misi lainnya cukup mudah. Dan lebih jauh lagi, Yueye mengatakan bahwa Andromalius sedang mencari sesuatu di rawa-rawa kegelapan di wilayahnya. Jika kita bertuju bisa mengepung dia di sana. Kekhawatiran saya satu-satunya sekarang adalah tentang kondisi Kair. Naluri bertarungnya masih ada, tapi sikapnya, seperti yang baru saja kalian lihat. Setelah memperoleh informasi ini dengan susah payah, kita pasti tidak bisa menyerah begitu saja. Kekuatan Kair untuk sementara waktu tidak bisa diandalkan. Selagi kita menyelesaikan misi, saya mungkin akan membiarkan dia tinggal di Tower of Eternity. Ini akan mempersulit kita untuk membunuh Andromalius. Tentu saja, situasi terbaik adalah meminta Kair memulihkan ingatannya dan mendapatkan kembali kemampuan bertarungnya. Setelah misi kami ditutup, saya akan membawanya kembali untuk bertemu kembali dengan kerabatnya di Exorcist Mountain Pass. Mungkin, pengaruh dari keluarganya akan membantunya memulihkan beberapa ingatan. Han Yu tetap bersuara pelan, Kapten, jika kita tidak mendapat bantuan dari wakil kapten, aku takut membunuh Dewa Ular Iblis akan. Long Hao Chen melanjutkan, ya, tingkat kesulitannya tinggi, tapi ini bukan berarti tidak ada kabar baik bagi kami.
Setelah pertempuran melawan Ahbau, tingkat kultivasi saya mengalami terobosan dan saya sekarang berada di langkah ketujuh. Setidaknya kita bisa menyelesaikan dua misi lainnya. Apakah kita bisa membunuh Dewa Ular Iblis atau tidak, kita akan bertindak sesuai kemampuan kita sendiri. Saya merenungkan dengan hati-hati selama beberapa hari terakhir, dan awalnya berencana untuk segera membawa Kair kembali ke aliansi. Tetapi setelah itu, saya merenungkannya dan berpikir bahwa untuk Kair, yang telah berlatih selama bertahun-tahun, mungkin pertempuran akan membantunya memulihkan ingatannya dengan lebih baik. Aku akan melindunginya dengan baik, jadi kita harus pergi ke Provinsi Andro. Mendengarkan penjelasannya, semua orang tidak bisa membantu tetapi mengangguk, padat dengan niat bertarung. Dalam pertempuran sebelumnya, ketika mereka dikelilingi oleh 6 regu penghilang pemburu iblis, Long Hao Chen bisa dikatakan telah menyelamatkan dua pasukan pemburu iblis sendiri, menanggung semua tekanan. Selain itu, dengan fakta bahwa Kair kehilangan ingatannya sebagai akibatnya, bagaimana mereka bisa merasa baik? Semua orang menyalahkan diri mereka sendiri sampai batas tertentu, dan kebencian mereka terhadap iblis semakin dalam. Kebencian besar ini hanya bisa diredakan dengan darah. Berita datang dari luar bagian tim. Saat ini, Mayor Jacques City berada di bawah pengawasan ketat, dan patroli tampaknya hadir di setiap jalan kota. Dua regu Demon Hunter Remover tetap tinggal untuk menjaga bagian dalam kota. Tidak hanya itu, tetapi bahkan di luar kota, sejumlah besar tentara berkuda sedang berjaga, mencari jejak mereka. Pada saat Long Hao Chen dan Kair kembali, meskipun mereka tidak mengalami masalah, mereka harus menghindari beberapa patroli untuk kembali. Senja. Mengambil keuntungan dari malam itu, sekelompok orang keluar dari sebuah restoran kecil. Masing-masing dari mereka dibalut jubah panjang, dan yang memimpin mereka adalah Long Hao Chen, dibalut armor suci mulia. Mereka tidak meninggalkan Mayor Jacques City melalui jalan rahasia, tetapi baru saja keluar dari bagian tim saat malam tiba. Saat ini semua orang menyamar sebagai iblis, dengan mata berubah ungu. Sepenuhnya dalam bentuk Moon Demons, satu-satunya aspek khusus pada mereka adalah bahwa setiap orang dikelilingi oleh niat membunuh yang sangat kental. Memutuskan arah, Long Hao Chen berkata dengan suara rendah, menurut peta yang digambar oleh orang-orang dari bagian tim, kursi pemerintahan harus ke arah itu. Ayo pergi. Saat ini, seluruh provinsi Jacques dalam keadaan siaga tinggi, jadi jika ketujuh dari mereka mencoba pergi dengan diam-diam, mereka sangat mungkin ketahuan, dan pasti dikejar oleh musuh. Rencana Long Hao Chen sangat sederhana. Itu terdiri dari melancarkan serangan mendadak di pusat pemerintahan yang terletak di kota Mayor Jacques, untuk menyebarkan kekacauan di kota, dan menyebabkan setan-setan yang berada di luar berkumpul di dalam kota, memungkinkan mereka untuk pergi dengan lebih lancar. Ini tidak diragukan lagi adalah langkah yang berbahaya, tetapi dengan keberadaan Tower of Eternity, jumlah bahayanya dapat diabaikan. Dan lebih jauh lagi, meskipun dua atau lebih regu penghilang pemburu setan hadir di kota, mereka tidak dapat segera muncul, dan yang perlu mereka lakukan hanyalah meluncurkan serangan sebelum mundur, dan tidak terlibat dalam pertempuran. Kelompok 7 orang dengan cepat maju menuju kediaman resmi, tetapi setelah hanya melewati satu jalan, mereka bertemu dengan patroli Jacques Demons. Sekelompok 20 Jacques Demons menghalangi jalan mereka, dipimpin oleh Jacques Demon yang mengamuk, "Siapa kamu? Lepaskan tudung yang menutupi kepala Anda." Long Hao Chen perlahan mengangkat kepalanya, dua kilatan tebal dan es keluar dari matanya. Moon Demons sedang bekerja. Anda mencari kematian? Dengan membalikkan tangannya, dia mengungkapkan lambang Moon Demon Viscon miliknya. Dipelototi oleh mata iblis ungunya, Jacques Demon segera tersandung mundur beberapa langkah, buru-buru menjadi hormat, "Jadi kamu adalah senior dari klan Moon Demon. Permintaan maaf saya." Sambil mendengus dingin, Long Hao Chen menunjukkan kesombongan yang berlebihan dari Moon Demons. Tidak memperhatikan sedikit pun pada Jacques Demons ini, dia memimpin rekan-rekannya dan terus maju. Pertahanan di dalam Major Jacques City memang sangat ketat. Jarak dari bagian tim ke kediaman resmi tidak bisa dianggap besar, tetapi dalam perjalanan, mereka menemui 5 patroli. Meskipun demikian, mengandalkan penyamaran mereka sebagai Moon Demons, mereka tidak mengalami kendala apapun. Lambang Viscon mereka dan kemiripan Long Hao Chen yang mencolok dengan Demon Bulan, karena penampilannya yang tampan, terbukti sangat berharga. Di kejauhan, kursi pemerintahan mulai terlihat. Dibandingkan dengan kediaman resmi di kota-kota Temple Alliance, tempat ini hanya bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana dan kasar. Hanya memiliki 2 lantai, namun menempati area yang cukup luas. Bangunan itu tampak kuno, dan banyak area rusak, dengan bekas tambalan yang buruk. Long Hao Chen membawa rekan-rekannya ke sudut gelap di sebuah gang, dan memberikan sinyal mata ke Lin Xin, sementara itu tubuhnya bersinar dengan kilatan cahaya keemasan. Yating muncul di sampingnya tanpa suara.
Dia telah mendapatkan kembali kekuatannya bersama dengan Long Hao Chen, dan secara alami pulih sepenuhnya. Long Hao Chen mengangguk ke Lin Xin, bersiaplah, dan ketika mantra Yating dimulai, aktifkan milikmu juga. Lin Xin mengangguk, memperlihatkan ekspresi penuh kegembiraan, bahkan mengandung beberapa kekejaman. Dengan lambaian tangannya, gulungan sihir muncul di tangannya. Yating mengangkat tongkatnya, bernyanyi dengan merdu. Berdiri di tengah kelompok Long Hao Chen, dia mencoba meredupkan pancaran keemasan yang dipancarkan dari tubuhnya sebanyak mungkin. Mantra Yating merdu dan efektif, dan esensi cahaya yang menyebar darinya semakin padat, karena aura cahaya yang besar secara bertahap menjadi tidak mungkin untuk disembunyikan, menyebar keluar. Kursi pemerintahan secara bertahap menunjukkan beberapa gerakan. Bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikan esensi cahaya yang pekat ini? Langkah terburu-buru sudah mulai terdengar, dan dengan cepat, patroli muncul di garis pandang Long Hao Chen. Apa yang kalian lakukan di sini? Seorang Jagues Demon dengan cepat menyerbu kelompok Long Hao Chen. Dengan pandangan dingin, Long Hao Chen memberi perintah, jangan biarkan siapapun hidup.